Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang menyaksikan presentasi dari kami. Perkenalkan, kelompok kami adalah kelompok King and Queen. Antara lain, saya sendiri, Frans Julius Marmata dengan NPM 2524370034 beserta teman saya yang pertama Aditya Putra Setia NPM 2524370070, kemudian Dewi Lestari NPM 2524370037 dan Tiara Maria Madalena NPM 2524370035. Kelompok kami ini akan membahas materi mengenai pengenalan struktur data, jenis-jenis data, dan konsep dasar algoritma. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan beberapa slide awal, mulai dari tujuan penelitian sampai pengertian struktur data. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dengan baik. Tujuan penelitian. Tujuan yang pertama adalah memberikan pemahaman dasar tentang struktur data dan algoritma, karena ini merupakan konsep penting dalam dunia pemrograman. Tujuan kedua yaitu menjelaskan jenis-jenis struktur data serta penerapannya dalam pemecahan masalah pada program komputer. Kemudian tujuan ketiga adalah menganalisis hubungan efisiensi algoritma dengan struktur data, karena pemilihan struktur data yang tepat sangat mempengaruhi kecepatan dan kinerja program. Dan yang terakhir, tujuan keempat yaitu melatih kemampuan berpikir logis, analitis, dan efisien yang sangat dibutuhkan oleh seorang programmer. Apa itu pengertian struktur data? Struktur data dapat diartikan sebagai cara untuk mengorganisasi, menyimpan, dan mengelola data agar lebih efisien. Selain itu, struktur data juga menentukan bagaimana data disimpan dan diakses oleh algoritma, sehingga proses pengolahan data bisa berjalan lebih cepat dan teratur. Beberapa contoh struktur data yang sering digunakan antara lain array, linked list, stack, query, tree, and graph. Dengan memahami struktur data, kita bisa membuat program yang lebih rapi, efisien, dan mudah dikembangkan. Demikian penjelasan dari saya mengenai tujuan penelitian dan pengertian struktur data. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan materi berikutnya. Selanjutnya, jenis-jenis struktur data itu terdiri dari dua, yaitu linear dan non-linear. Untuk linear sendiri, itu terdiri dari array, linked list, stack, dan query. Sementara non-linear terdiri dari tree, graph, dan heap. Untuk struktur data sendiri itu bersifat statis dan dinamis. Statis artinya ukurannya tetap dan ini biasanya adalah array. Dan untuk yang dinamis itu masih bisa berubah, contohnya linked list atau tree. Nah, contoh penerapan struktur data dalam kehidupan sehari-hari yang pertama dalam media sosial itu ada graph, yaitu hubungan untuk pengguna atau user. Kemudian untuk rumah sakit itu ada query untuk sistem antrian pelayanan. Kemudian untuk Google, struktur data digunakan pada graph yaitu untuk koneksi antar halaman dan editor. Dan untuk editor teks yaitu stack untuk fungsi undo. Selanjutnya untuk presentasi berikutnya akan diteruskan oleh teman kami. Adit, silahkan. Jenis-jenis data. Secara umum, data dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tipe primitif, non-primitif, dan abstrak data tipe. Pertama, tipe primitif yaitu tipe dasar yang langsung disediakan oleh bahasa pemrograman. Contohnya, integer untuk bilangan bulat, float untuk bilangan pecahan, char untuk satu karakter, dan boolean untuk nilai benar atau salah. Kedua, tipe non-primitif, yaitu tipe data yang lebih kompleks karena dapat menyimpan banyak nilai atau struktur tertentu. Contohnya, array untuk menyimpan kumpulan data, string untuk teks, struct atau class untuk membentuk objek, dan pointer untuk menyimpan alamat memori. Ketiga adalah abstrak data tipe, yaitu konsep struktur data yang mendefinisikan bagaimana data digunakan. Contohnya stack, query, list, tree, dan graph. Konsep dasar algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Sebuah algoritma harus memiliki 3 komponen, yaitu input sebagai data masukan, proses sebagai langkah pengolahan, dan output sebagai hasil yang dihasilkan. Ciri-ciri algoritma yang baik antara lain terstruktur, efisien, memiliki batas yang jelas, atau tidak berjalan tanpa akhir, serta bersifat universal sehingga dapat diterapkan di berbagai kondisi. Algoritma juga dapat dipresentasikan dalam bentuk seperti narasi, pseudocode, flowchart, dan tabel keputusan. Jenis algoritma. Pertama adalah algoritma pencarian atau searching. Contohnya linear search yang digunakan untuk mencari data satu persatu secara berurutan. Kedua, algoritma pengurutan atau sorting, seperti bubble sort, merge sort, dan quick sort. Ketiga, algoritma recursive, yaitu algoritma yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah secara bertahap. Keempat, algoritma optimasi, seperti greedy dan dynamic programming yang bertujuan mencari solusi paling optimal dengan sumber daya yang minimal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, rekan saya, Tiara Mente. Baik,
Selanjutnya, kompleksitas algoritma yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah algoritma, baik dari sisi waktu eksekusi maupun penggunaan memori. Pengukuran ini biasanya dinyatakan dengan notasi Big-O. Contohnya, ada bubble sort memiliki kompleksitas O(n²), artinya semakin banyak data, waktu pemrosesannya akan semakin lama. Sedangkan merger sort lebih efisien dengan kompleksitas O(n log n). Untuk pencarian data, binary search memiliki kompleksitas O log n yang jauh lebih cepat dibanding pencarian biasa. Dan yang paling cepat adalah hash table, yang dalam artian ideal memiliki kompleksitas O1. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa pemilihan algoritma sangat berpengaruh terhadap performa sistem. Selanjutnya, hubungan struktur data dan algoritma. Struktur data berfungsi untuk menyimpan dan mengorganisasi data, sedangkan algoritma berfungsi untuk mengolah data tersebut. Efisiensi sebuah sistem komputer sangat bergantung pada kombinasi keduanya. Jika struktur data tepat dan algoritmanya efisien, maka pemrograman akan berjalan lebih cepat dan optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Nick Paus-Witt yang mengatakan, algoritma plus data struktur sama dengan programs, yang berarti sebuah program terbentuk dari gabungan algoritma dan struktur data yang baik. Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa struktur data dan algoritma merupakan fondasi utama dalam ilmu komputer. Pemilihan struktur data dan algoritma yang tepat sangat menentukan efisiensi dan kinerja suatu sistem. Selain itu, peran struktur data dan algoritma sangat luas, mulai dari dunia pendidikan, industri teknologi, media sosial, hingga sistem informasi modern. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep ini sangat penting bagi mahasiswa, khususnya di bidang sistem komputer. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf.